Pembelajaran tatap muka secara terbatas sudah dilakukan di sejumlah sekolah di Kabupaten Jember. Bupati Hendi dan Wakil Bupati Gus Firjon meninjau secara langsung terpenuhinya kesiapan pembelajaran tatap muka, mulai dari perangkat penerapan protokol kesehatan, vaksinasi terhadap para guru dan murid, hingga partisipasi orang tua untuk mengizinkan anaknya mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah. Setelah melihat langsung serbuan vaksinasi kepada 1.600 siswa-siswi yang dibagi menjadi beberapa sesi dan melibatkan 60 tenaga kesehatan, Bupati Hendi mengapresiasi ketatnya penerapan protokol kesehatan di SMK PGRI 5 Jember di Desa Kencong, Kecamatan Kencong, Jember. Pemkab Jember optimis percepatan vaksinasi ini bisa segera mewujudkan herd immunity atau kekebalan kelompok terhadap serangan virus corona. Bupati juga menginformasikan bahwa hasil asesmen dari pusat menyatakan Jember telah memasuki PPKM level 1. Kita tetap harus hati-hati, tetap kami ketat untuk menjaga prokes. Prokes tidak boleh tidak, wajib harus dilakukan terus karena COVID-nya tidak kelihatan. Kalau kelihatan COVID-nya tidak nampak, kalau COVID-nya nampak baru kita bebas betul. Belum, COVID tidak nampak. Masih ada yang terpapar di kita, ada 5 orang masih, tapi kecil sedikit sekali. Biasanya kan ratusan, ini sudah 5 orang. Nanti kami lakukan tracing lagi supaya tidak melakukan penyebaran. Dan kami target mudah-mudahan di akhir bulan September ini kita bisa masuk new normal. Kalau sudah level 1, kita sudah masuk new normal, sudah mulai bebas kita. Bebas betul, tapi tetap masker dan prokes, tetap itu. Masker dan prokes tidak boleh tidak. Masker, prokes, dan vaksin. Nah, wajib itu dua jadi pegangan kita. Teman, oke. Sementara itu, Kepala Sekolah SMK PGRI 5 Jember Saiful Anwar mengaku sudah menyiapkan perangkat protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, pengukur suhu, dan lain sebagainya, serta memastikan para orang tua dan wali murid mengizinkan anaknya untuk mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah. Untuk pelaksanaan vaksin hari ini memang harapan kami ya bisa dilaksanakan di lembaga sehingga kami bisa mengkoordinir anak-anak, bisa memaksimalkan anak-anak. Kalau kita lepas di luar kita kan nggak bisa mantau. Oleh karena itu kemarin kita mengajukan permohonan ke Pemda dan alhamdulillah hari ini bisa terlaksana. Alhamdulillah kalau di PGRI 5 persetujuan orang tua itu hampir 99%. Jadi kami juga minta persetujuan orang tua terkumpul kok semuanya. Jadi bermatre dan ada yang tidak mengizinkan tapi hanya kecil sekali. 99% itu menyetujui untuk PTM. Seluruh masyarakat termasuk yang sudah divaksin diminta untuk tetap mematuhi protokol kesehatan demi memperkecil potensi penyebaran COVID-19. Dari Kencong, Sugito dan Fapai Jember 1 TV melaporkan. Mengatakan bahwa ada HGU-nya. Berbagai keluhan yang disampaikan perwakilan warga terkait aktivitas tambak udang faname di sepanjang pesisir pantai Kepanjen Gumukmas yang dinilai bermasalah. Seperti limbah yang dihasilkan dari tambak tersebut berdampak pada rusaknya tanaman pertanian warga serta mengancam ekosistem laut di sekitar pesisir pantai serta uap pengolahan udang yang merusak lingkungan warga. Tak hanya itu saja, warga pesisir yang mayoritas bekerja sebagai nelayan kini harus menempuh jarak yang cukup jauh dari bibir pantai untuk mencari ikan. Hal ini imbas dari rusaknya ekosistem laut dari limbah tambak tersebut. Menanggapi keluhan tersebut, Bupati berharap seluruh warga bisa bersabar karena Pemkab segera akan memilah permasalahan tersebut. Seluruh pemilik tambak pada hari Rabu mendatang juga akan diundang oleh Bupati untuk menanyakan legalitas perusahaan. Selain itu, mereka juga akan diminta untuk berdialog mengenai penanganan limbah. Tak hanya itu saja, bila terbukti ada pengusaha tambak yang tidak menunjukkan legalitas serta izin, Bupati akan menertibkan tambak tersebut. Alhamdulillah tadi kami bersama saudara-saudara kita para nelayan dari Kepanjen, tadi bersama Prokopimda, bersama teman-teman OPD dan teman-teman dari tim ahli Bupati ikut serta tadi bersama-sama. Dan kita dari pemerintah yang pertama yang akan melakukan, kami akan mengundang mereka semua yang saudara-saudara kita juga yang lain yang mempunyai tambak di sepanjang pesisir itu. Yang kedua juga kami yang jelas ingin menerbitkan ini semuanya. Ingin menerbitkan ini sesuai dengan regulasi yang ada. Tentunya akan kami tanyakan semua tentang regulasi dan aturan legalnya yang paling penting itu.
Dan yang ketiga tentunya kalau jika memang ada beberapa yang sudah legal katanya tadi, ada yang sudah legal itu pun juga akan kami cek lebih detail kembali tentang kepemilikan izin-izin yang mereka miliki. Nah, di situ inti dari diskusi ini kami pemerintah akan melakukan bagaimana caranya di pesisir pantai selatan ini bisa bermanfaat banyak terhadap masyarakat pantai. Ya, maka kami akan juga menghimbau juga kepada saudara-saudara kami, saudara kita semua yang sekarang mempunyai tambak di sana, tolong disiapkan semua dokumennya. Nanti kami undang nanti pada tanggal 15, mudah-mudahan ini tepat waktunya tanggal 15 September pada hari Rabu nanti kami undang, kami ajak diskusi. Dari Jember, Yudisadi Jember 1 TV melaporkan. Bupati Jember langsung mengecek seluruh kesiapan tes CPNS di Gedung Serbaguna Kecamatan Kaliwates, Jember. Sejumlah kelengkapan serta fasilitas tak luput dari pantauan Bupati, seperti pengecekan alat tes suhu tubuh, ketersediaan hand sanitizer, serta ratusan komputer yang nantinya digunakan oleh peserta tes. Mengingat masih dalam suasana pandemi, tes CPNS nantinya menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Tes CPNS dibagi selama 6 hari ke depan, dengan 3 sesi perharinya dimulai dari pukul 7 pagi hingga 4 sore. Satu sesi akan diikuti sebanyak 200 peserta. Sesuai data dari BKD Jember, peserta tes CPNS tahun 2021 ini adalah sebanyak 3.342 orang. Datang harus tunggu dulu, ada ruang transit dulu sebentar, sambil ngantri untuk pendaftaran tadi, ngantri untuk cek dokumen, informasi, termasuk penitipan barang, termasuk cek suhu dan lengkap sama di awal tadi juga ada tempatnya untuk cuci tangan ya, cuci tangan lengkap tadi. Saya rasa persiapannya ini cukup lumayan, sudah bagus Pak, cukup bagus. Dan tadi saya ingatkan tadi tentang uji coba tadi di satu tempat untuk scanner peserta, karena itu pakai dengan dasar barcode. Kalau nggak pakai dasar barcode tidak bisa di-scan bahwa dia peserta atau tidak. Tapi dari depan sudah diprotek, sudah dokumen-dokumen sudah ada, cuman di yang terakhir ini double kayaknya, pemeriksaannya cukup double, cukup bagus, cukup ketat di sini. Dengan terakhir di-scan dia boleh masuk. Dan besok jam 8 sudah harus dimulai, dan setengah 8 harus sudah masuk dalam ruangan. Dan ini pemeriksa ini ada Ibu Sri dari BKN. Kami tidak boleh masuk di dalam ruangan ini, hanya dari BKN. Dari BKN aja yang bisa masuk di dalam ruangan ini pada saat pelaksanaan ujian. Itu 200 orang yang akan mengikuti ujian, ada 600 total ya. Ada 603 sesi. Untuk jumlah yang mengikuti CPNS di Jember sesuai dengan yang seperti di awal diumumkan oleh lebih banyak ya jumlahnya. Yang dibutuhkan tuh totalnya 600 berapa ya? Itu CPNS 675 kalau nggak salah. 600 itu ya. Dan yang daftar cukup banyak. 634 yang dibutuhkan di Jember. Dari Jember, Yudisadi Jember 1 TV melaporkan. Hari pertama seleksi kompetensi dasar atau SKD calon pegawai negeri sipil tahun 2021 ini digelar di Balai Serbaguna Kaliwates Jember dengan diikuti oleh ratusan peserta. Guna mencegah terjadinya penumpukan peserta, seleksi digelar dalam 3 sesi mulai pagi hingga sore hari. Para peserta yang akan memasuki ruangan seleksi juga diwajibkan memenuhi protokol pencegahan COVID-19, yaitu dengan memakai masker, mencuci tangan memakai sabun ataupun hand sanitizer, serta menjaga jarak. Secara umum, pelaksanaan SKD CPNS 2021 Kabupaten Jember hari pertama berjalan cukup lancar. Alhamdulillah ya, untuk pelaksanaan di sesi 1 untuk seleksi SKD CPNS tahun 2021 itu berjalan lancar. Mulai dari proses awal, dari pintu masuk sampai dengan registrasi, pengecekan suhu, pengecekan dokumen, dan sebagainya, itu berjalan lancar tadi pagi. Memang tadi ada 1 orang, yaitu yang lupa tidak membawa dokumen kependudukan, yaitu KTP, sehingga kita harap, kita himbau tadi untuk mengambil segera. Alhamdulillah nutur. Sementara itu, salah satu peserta seleksi mengaku ingin diangkat menjadi PNS karena sebagai tenaga kesehatan, upah dan jaminan yang diberikan selama ini masih tidak sebanding dengan besarnya resiko yang dihadapi selama pandemi COVID-19.
Tanggapan saya sangat mendukung Bapak, karena ini peluang kami sebagai tenaga kesehatan untuk segera dapatnya diangkat sebagai pegawai negeri sipil Pak. Karena apa? Tenaga kesehatan ini memang sangat penting Pak untuk kedepannya, apalagi saat ini masa pandemi COVID yang sejatinya kami sebagai perawat atau petugas kesehatan yang secara khusus menangani pasien COVID harusnya Bapak, tegas kami memang harus kami itu diprioritaskan Bapak. Jadi tidak hanya pengangkatan secara PNS juga, namun berkaitan dengan tunjangan dan juga asuransi kami Pak. Karena apa? Virus Pak, virus berkaitan dengan nyawa. Jadi itu, dimohon untuk berkenannya bapak-bapak yang ada di atas untuk menilai kami sebagai tenaga yang ada di garda di depan. Itu Pak. Pelaksanaan SKD CPNS 2021 ini akan berlangsung selama 6 hari ke depan sampai dengan 19 September 2021. Jumlah total peserta adalah sebanyak 3.342 orang peserta dan akan memperebutkan 634 formasi yang disediakan. Dari Jember, Deka Aji dan Fawai Jember 1 TV melaporkan. Hal ini disampaikan PLT Kepala BKPSDM Jember Sukowinarno yang menjelaskan pada sesi pertama sejumlah 10 orang peserta tidak menghadiri tes CPNS, sedangkan untuk sesi kedua sejumlah 9 orang tidak menghadiri tes. Keseluruhan tidak memberitahukan keterangan yang jelas kepada pihak panitia BKPSDM, jadi secara langsung mereka dinyatakan gugur dan tidak bisa mengikuti ujian atau tes susulan. Lebih lanjut, secara keseluruhan pelaksanaan tes CPNS berjalan dengan lancar. Belum ditemukan kendala berarti baik dari sisi teknis maupun sistem komputerisasi. Selain itu juga tidak ditemukan peserta yang positif COVID-19. Alhamdulillah ya, pelaksanaan sampai dengan siang ini kan sudah masuk sesi kedua. Tadi sesi 1 itu kan dimulai prosesnya itu jam 6.30. Lah, itu tadi dari 200 yang peserta itu 190 yang hadir. Sehingga 10 yang tidak hadir. Sampai dengan hari ini itu tidak ada pemberitahuan dari 10 itu. Sehingga karena tidak ada pemberitahuan, maka yang 10 itu sudah dinyatakan gugur tentunya sesuai dengan SOP-nya, sesuai dengan persyaratannya. Kemudian yang sesi kedua ini kan sedang masuk ya, nanti pada pukul 11 itu akan dimulai. Dari 200 untuk sesi kedua itu 9 orang yang tidak hadir. Yang hadir berarti 191. Penyebabnya Pak? Penyebabnya sampai dengan sekarang tidak ada pemberitahuan. Ya, sehingga tidak ada pemberitahuan. Dari Jember, Yudhisadi Jember 1 TV melaporkan. Pengerjaan infrastruktur dari dana desa atau DD dan dana dari Kabupaten Jember serta dana dari Provinsi Jawa Timur untuk semua bidang di Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan dipercepat hingga akhir tahun 2021. Salah satunya seperti pengaspalan jalan yang ada di Dusun Kerajaan dengan panjang 152 meter dengan lebar 3 meter. Menurut Saleh, Kepala Desa 1 Lojejer, pengerjaan infrastruktur di 14 titik yang menyebar di 3 dusun seperti Dusun Kerajaan, Dusun Suladoro, dan Dusun Kepel Lojejer ditargetkan akan rampung pada akhir tahun 2021. Alhamdulillah untuk Desa Lojejer untuk tahun 2021 ini ada kurang lebih sekitar 14 titik yang akan dibangun untuk pembangunan infrastruktur. Selain aspal jalan ini apa saja Pak untuk peningkatan infrastrukturnya? Jadi selain jalan juga ada pembangunan pavingisasi dan juga ada yaitu masalah berapa 3.300 titik itu untuk pembangunan lampu penerangan jalan. Ini menyebar ada di berapa titik Pak Des? Ada 14 titik ini menyebar di seluruh Desa Lojejer, baik Padusunan Kerajaan, Padusunan Suladoro, dan Padusunan Kepel. Dan ini adalah merupakan program kita untuk pemerataan pembangunan di segala bidang. Jadi target kita tahun 2021 ini selesai untuk program yaitu penggarapan tentang pembangunan jalan. Dari Wuluhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Kenapa? Sering terjadi panen-panen.
Rapat dengar pendapat Rabu siang dihadiri oleh Bupati, Wakil Bupati, dan Ketua DPRD Jember, serta diikuti oleh perwakilan warga pesisir Kepanjen dan para pengusaha tambak udang. Dalam rapat terbatas tersebut, Bupati menanyakan legalitas dari perusahaan atau tempat usaha tambak udang tersebut, dimulai dari izin bangunan hingga IPAL. Seperti diberitakan sebelumnya, warga pesisir Kepanjen mengeluhkan sulitnya mencari ikan karena laut di sekitar pantai tercemar limbah pabrik pengolahan udang. Usai rapat, Bupati Hendy Siswanto menegaskan bahwa langkah Pemkab Jember ini bertujuan untuk menemukan solusi bersama dan saling menguntungkan baik dari para pengusaha tambak udang dan juga nelayan Kepanjen. Senin pekan depan, Bupati akan meninjau langsung ke lokasi pesisir Kepanjen untuk melihat secara langsung kondisi tambak udang serta kondisi pesisir pantai. Dan tentunya Bupati juga akan mengecek legalitas serta izin usahanya. Bila tidak memenuhi peraturan akan dilakukan tindakan lebih lanjut. Hari ini kami berjumpa dengan para pengusaha-pengusaha tambak di sepanjang pantai kita, terutama di daerah Kepanjen, juga ada beberapa daerah yang lain, di Pamulyorjo juga ada. Ini terkait dengan tindak lanjut pertemuan hari Sabtu kemarin. Hari Sabtu kemarin kami kasih waktu 3 hari, kami menghubungi para pengusaha tambak kita yang di sepanjang pantai kita untuk berdiskusi. Ini sudah kami ajak Forkopimda, kami lengkap tadi, ada tim ahli, ada dari Pengadilan Negeri Jember ikut serta juga memberikan satu pemahaman kepada kita semua. Ini tujuannya ini baik semuanya dan sudah dan kami akan tindak lanjuti pertemuan ini di lokasi-lokasi pemilik-pemilik tambak nanti pada hari Senin, insya Allah hari Senin mudah-mudahan tidak ada halangan dan kami akan berjumpa langsung kepada para pemilik-pemilik langsung. Tadi ada perwakilan, juga ada yang pemiliknya. Kami berharap nanti hari Senin jumpa langsung dengan pemiliknya, para pemiliknya. Terus di hari Senin nanti kami juga akan minta dokumen, data-data yang mereka miliki semua, sama di lokasi tambaknya apakah itu ada satu hal yang kurang baik atau kurang sempurna atau belum ada, nanti akan kita cek satu persatu, checklist evaluasi. Setelah selesai di situ, nanti kami seluruh dokumen yang kita miliki semua, data yang ada, kami akan diskusikan dengan teman-teman birokrasi nanti. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Giat Rabu pagi tersebut diresmikan langsung oleh Bupati Jember Hendy Siswanto. Nantinya, pemerintah Kabupaten Jember akan membantu untuk meningkatkan dan mengembangkan angkutan wisata Jember tersebut, seperti membangun sarana akses dan jalan serta infrastruktur di sekitar tempat wisata, agar tamu yang datang bisa berwisata dengan nyaman. Untuk mensukseskan angkutan wisata ini, Pemkab Jember melibatkan kendaraan konvensional seperti becak, angkutan kota, serta bus wisata, yang para sopirnya juga telah dilatih untuk bisa mengawal para wisatawan. Karena kita akan melayani seluruh wisata yang ada di Kabupaten Jember. Untuk kesiapan dari tempat wisatanya sendiri seperti apa Pak? Seperti tempat wisatanya bertahap, sekarang tinggal sambil berjalan, kita parsial kita. Kan baru dibuka kita ini, wisata kita baru dibuka baru 2 hari yang lalu, dan sekarang mulai kita bertahap beriringan parsial kita untuk membersihkan tempat lokasi wisata. Tetap terbatas, tetap kunjungan tetap ikuti instruksi Mendagri ya. Yang untuk rencana Jember Jogja itu seperti apa Pak? Jember Jogja kami sedang komunikasi masih Pak. Masih komunikasi dengan teman-teman beberapa kabupaten untuk mensinergikan ini, integrasi tentang sinergikan tentang biayanya, berapa biaya tempat wisatanya mana, karena itu menyangkut. Ya. Oke. Sementara itu, inisiator angkutan wisata Jember Hasti Utami menambahkan, dengan potensi wisata di Jember bila diselaraskan dengan baik bisa meningkatkan sektor ekonomi di Kabupaten Jember. Sedikitnya ada sebanyak 50 sopir wisata yang merangkap sebagai pemandu wisata yang nantinya mengantarkan wisatawan berkeliling ke tempat wisata di Jember. Dalam peresmian ini turut diperkenalkan sejumlah tempat wisata di Jember seperti City Tour melihat bangunan bersejarah, wisata megalitikum di Kecamatan Arjasa, dan wisata religi di Kecamatan Ajung. Jember itu kan sementara ini pariwisata bukan jadi prioritas ya, karena kita mungkin katanya infrastruktur. Jadi kami menggagas pembangunan perekonomian di bidang pariwisata yang sangat efisien, masalah anggaran. Jadi mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bikin sesuatu yang biasa yang sudah ada, kita menarasikan itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Kekuatan kita adalah pada narasi
dan bagaimana kita menginformasikan ke masyarakat tentang narasi yang kita bikin tentang itu. Misalnya, bahwa ternyata Pasar Tanjung ini punya nilai heroik, punya nilai sejarah, punya nilai heritage. Jadi nggak sekedar pasar yang jualan brambang. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Dalam mendukung program pemerintah dalam vaksinasi, UPT Puskesmas Balung melakukan pelayanan vaksinasi Sinovac dosis 1 di kalangan tingkat dusun dan lingkungan. Untuk kali ini, UPT Puskesmas Balung melakukan vaksinasi di lingkungan Jalan Madura, Desa Balung Lor dengan target 300 warga. Seluruh warga sebelum menerima vaksin terlebih dahulu mendaftarkan diri dan menjalani screening kesehatan dari petugas. Jika dinyatakan sehat, tidak ada gangguan kesehatan, maka bisa langsung menerima vaksinasi. Ya, salah satunya di sini sekarang tengah dilaksanakan percepatan vaksinasi di tingkat lingkungan. Jadi untuk sasaran hari ini ada 300 orang yang akan divaksin. Alhamdulillah sangat antusias di sini. Masyarakat berdatangan untuk mendaftar yang memang sepertinya sudah didaftar terlebih dahulu sasarannya. Tapi alhamdulillah dengan kuota 300 itu terpenuhi. Selain petugas UPT Puskesmas Balung, jajaran Muspika Kecamatan Balung juga ikut serta dalam percepatan vaksinasi ini dan juga melakukan pemantauan dan sosialisasi terkait pentingnya penerapan protokol kesehatan kepada warga setempat. Untuk kegiatan hari ini kita bersama jajaran Muspika memantau kegiatan vaksinasi yang bertempat di daerah Desa Balung Lor ya. Yang kurang lebih pesertanya ini adalah 300 sasaran atau 300 orang. Menurut pandangan kami ini sudah sesuai dengan protokol kesehatan ya. Dan masyarakat sekarang sudah banyak yang sadar terkait pentingnya untuk divaksinasi. Saya bersama jajaran Muspika tetap mengimbau kepada seluruh masyarakat Kecamatan Balung untuk tetap menjaga protokol kesehatan, terutama kita dalam melaksanakan 5M. Dari Balung, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Dinas Sosial Kabupaten Jember melakukan pendataan dan verifikasi serta asesmen kepada 21 anak yang orang tuanya meninggal dunia karena COVID-19 di Kecamatan Balung. Pendataan ini dilakukan kepada anak usia balita hingga usia 18 tahun. Anak-anak yang telah mengikuti pendataan dan verifikasi ini nantinya akan mendapatkan bantuan dari pemerintah melalui Kementerian Sosial. Verifikasi ini adalah verifikasi anak usia 0 sampai 18 tahun yang orang tuanya meninggal, baik itu ibu atau bapaknya karena COVID-19 yang kemarin itu ya, kemarin itu. Ini jumlah total keseluruhan ada berapa untuk wilayah Kecamatan Balung, Pak? Oke, awalnya 24, Mas. Awalnya 24 jadi 21 karena apa? Karena yang 3 dari Balung Bidul itu usianya sudah 20 dan 24 tahun. Yang 1 dari Balung Lor usianya 21 tahun. Jadi itu yang di-cancel, Mas. Dari Balung, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Pertemuan antara pemerintah Kabupaten Jember dengan pihak Perhutani Jawa Timur tentang sinergi, kolaborasi dan akselerasi lokasi-lokasi wisata di Kabupaten Jember, mengingat potensi 22 lokasi wisata di Kabupaten Jember yang berada di lahan milik Perhutani. Pertemuan ini juga dibahas rencana MOU antara Pemkab Jember dengan Perhutani Jawa Timur. Pembahasan poin-poin penting dalam audiensi ini mulai dari pembangunan jalan akses lokasi wisata, rencana pengelolaan wisata oleh Pemkab Jember, hingga penyediaan sumber daya manusia di lokasi wisata tersebut. Dalam acara ini, Bupati Jember mengatakan bahwa program jalan multi-ye sudah di depan mata. Persiapan akses jalan wisata siap dimulai pada bulan November 2021 ini. Dengan adanya sinergi, kolaborasi, dan akselerasi antara Pemkab dengan Perhutani Jawa Timur, Bupati berharap pengelolaan wisata bisa diambil alih Pemkab. Karena Pemkab Jember memiliki SDM yang besar dan mumpuni di bidang wisata. Jika pengelolaan wisata tercapai, keluhan masyarakat tentang mahalnya tiket bisa disikapi oleh Pemkab Jember. Kerjasama MOU atau PKS tetap dengan kerjasama dengan Perhutani. Dan yang kedua juga kami targetnya tahun ini sudah beroperasi Pak semua. Nah, sekarang kita COVID sudah mulai mereda dan wisata bisa buka meskipun sedikit.
tidak apa-apa sedikit, tapi kita perbaikan sarana prasarana kan masih banyak yang kurang bagus Pak, selama ini belum diapa-apakan, dan kami nanti di dalam kerjasama tuh kita muncul bagaimana mungkin kontribusi tanggung jawabnya Pemkab apa, perhutani bagaimana gitu Pak. Tadi disinggung akses juga Pak Bupati. Ya, tentang akses kami sekarang sudah mulai akses menuju wisata sudah ada 1000 kilo lebih kita, yang sekarang masih berapa ratus kilo masih kerja, yang lainnya masih kerja proyek tinggal menunggu tender. Nanti insya Allah mulai bulan November kita mulai proyek multi-years-nya itu sampai bulan Mei nanti untuk perbaikan jalan. Nanti Pemkab juga akan membantu jalan tepat rumah ya Pak? Ya pasti semua nanti bisa Pemkab, bisa perhutani, bagaimana kerjasamanya lah gitu. Tapi yang penting untuk masyarakat ini bisa langsung menikmati Pak. Ya mungkin konsepnya nanti kita atur, yang penting buka dulu yang penting. Tapi ini Jember bisa mengelola karena kami punya SDM yang cukup banyak gitu ya, punya pengangguran yang cukup banyak di situ, harapan kami bisa membuka lapangan kerja gitu ya, lapangan kerja kan. Kalau perhutani kan tidak ada langsung kepada masyarakat ya. Kalau kami sebagai penanggung jawab daerah kan juga ada satu sisi perlu untuk menghibur masyarakat di wisata, juga untuk ekonomi bergerak, juga pengangguran, di sana pemikiran kami bermacam-macam, begitu ada peluang kami akan ambil itu. Sementara itu, Bertus Sudarmeidi, Divisi Wisata Perum Perhutani mengatakan, prinsipnya pihak perhutani siap bersinergi dengan siapa saja termasuk Pemkab Jember. Pembahasan MOU dengan Pemkab akan dilakukan minggu depan secara cepat dan akurat, sehingga lokasi wisata di Kabupaten Jember yang berada di lahan perhutani dapat segera tancap gas. Akses wisata dan pengelolaan wisata akan menjadi prioritas sinergi tersebut. Ini sih pada prinsipnya apa yang akan dikontribusikan dari pemerintahan Jember ini kami sambut baik ya, terutama kan yang tadi disinggung dari audiensi ini adalah adanya 2 lokasi wisata dalam satu area gitu ya, ini antara Watulo dengan Papuma. Nah ini harapan dari pemerintahan Kabupaten Jember oleh Bapak Bupati dijadikan satu pintu lah, jadi tidak memberatkan para pengunjung dan wisatawan yang menuju ke sana. Seolah-olah ya, bukan seolah-olah ya, tiketnya emang berbeda gitu kan. Nah ini diharapkan dari pemerintah Kabupaten Jember dibuka untuk jadi satu pintu masuk ke kawasan Watulo dan Tanjung Papua. Dari Jember, Yudisadi Jember 1 TV melaporkan. Program Sosial Bank Indonesia, dedikasi untuk negeri. Selama pandemi COVID-19 khususnya varian Delta saat ini memang banyak sekali masyarakat yang mengeluhkan langkanya tabung oksigen. Masalah ini menjadi sorotan dari berbagai pihak, tak terkecuali Bank Indonesia Jember. Menurut Kepala Bank Indonesia Jember Hestu Wibowo, pihaknya sangat prihatin dengan nasib masyarakat yang kesulitan untuk memperoleh tabung oksigen. Oleh sebab itu, BI Jember membantu Pemkab dengan menyumbangkan tabung oksigen beserta isinya sebanyak 125 tabung. Ia berharap bantuan tersebut bisa menutupi kebutuhan masyarakat untuk kebutuhan tabung oksigen. Beberapa kebutuhan terkait dengan masalah penanggulangan dan juga pencegahan, yaitu penyediaan tabung oksigen, karena memang pada beberapa waktu lalu kan tabung oksigen sempat langka ya, sehingga dalam hal ini program sosial kami diarahkan untuk pengadaan tabung oksigen tersebut. Mudah-mudahan ini bisa membantu dan mendukung paling tidak masyarakat yang masih terpapar, mudah-mudahan dengan keberadaan ini bisa terbantu semakin sehat, dan apabila pun nanti misalnya terjadi ada lonjakan ini, mudah-mudahan dengan bantuan ini bisa membantu mempercepat dalam rangka penanggulangan dan pencegahan COVID-19 di Kabupaten Jember. Sementara Bupati Jember Hendy Siswanto sangat berterima kasih kepada Bank Indonesia yang ternyata secara jeli melihat kebutuhan Pemkab saat ini, yaitu tabung oksigen. Hendy membenarkan bahwa beberapa minggu kemarin tabung oksigen sangatlah langka. Dedikasi non-negeri khususnya pemberian bantuan oksigen sebanyak 125 tabung oksigen dan isinya, lengkap dan isinya, dan beberapa alat kesehatan, totalnya ada 613 juta lebih bantuan yang untuk masyarakat Jember, termasuk ada masker dan lain-lain. Dan ini saya sebagai Bupati dan mewakili masyarakat Jember mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Bank Indonesia, kepada Bapak Hestu Wibowo sebagai Kepala Cabang Bank Indonesia Kabupaten Jember. Dengan adanya bantuan dari Bank Indonesia ini diharapkan bisa meringankan beban pemerintah dalam menangani pandemi. Dari Jember, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Memakai seragam
Momentum Hari Perhubungan Nasional atau Harhubnas pada tahun ini menjadi spesial bagi juru parkir di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Jember. Jumat pagi, Bupati Hendy Siswanto meresmikan program kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan atau yang dikenal dengan sebutan Jamsostek bagi 316 juru parkir yang bertugas di sejumlah kawasan di Jember. Kado kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk para juru parkir ini sebagai bentuk perhatian pemerintah sekaligus kado bagi juru parkir pada peringatan Harhubnas. Dalam kesempatan ini juga Bupati Hendy Siswanto menyerahkan santunan BPJS Ketenagakerjaan kepada 3 orang ahli waris juru parkir yang meninggal dunia. Ini bukan berdampak COVID ini. Jadi program kami saya Bupati dan Wakil Bupati di tahun periode ini kami memberikan seluruh jukir dan RT RW kami berikan ikutkan Jamsostek. Jadi kalau Jamsostek itu kecelakaan dan meninggal dunia, itu jaminannya. Itu ada yang meninggal, kemarin banyak RT juga yang meninggal, itu mendapatkan 42 juta ahli warisnya. Saat ini juga sama, jukir-jukir kita, ada 3 orang tadi yang meninggal, suaminya yang bekerja sebagai jukir juga mendapatkan santunan. Jaminan sosial. Itu kalau mereka dalam waktu bekerja, kalau tidak? Sama, pokoknya meninggal, dapat. Pak, ada berapa jukir yang mendapat bantuan di seluruh Jember? Saat ini 3 orang yang meninggal. Sudah meninggal 3 orang. Untuk jukir-jukir yang lainnya ada berapa di Jember? 316. Nantinya ada pembelajaran seperti apa ini Pak mengenai lalu lintas dan lain sebagainya? Tentunya kami berharap kepada teman Dinas Perhubungan karena kami sebentar lagi akan menata ulang kembali traffic management untuk jalan di Kabupaten Jember ini agar tujuannya ingin mengembangkan kota. Jadi ada satu one way jalan one way rencananya dari Mangli sampai ke alun-alun rencananya. Tapi akan kita buat bertahap, kita uji coba dulu. Kita kaji dulu dan kita uji coba nantinya. Kira-kira dampaknya bagus apa tidak gitu. Kan tujuan kita mengembangkan kota. Para juru parkir di Dinas Perhubungan Pemkab Jember menyambut baik perhatian pemerintah dalam hal program jaminan sosial ketenagakerjaan ini. Terima kasih ya sebelumnya kepada Bapak Bupati, ini kan sudah sangat diperhatikan dari segi apapun, kami sekarang sudah mulai diperhatikan sangat. Ya mungkin kedepannya lebih baik aja untuk kami, mungkin lebih disejahterakan dari segi apa kayak gitu kan. Sebagai ungkapan rasa syukur di Harhubnas, Bupati Hendy Siswanto memotong dan memberikan tumpeng kepada juru parkir senior dan perwakilan ASN di lingkungan Dinas Perhubungan Pemkab Jember. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Di sini ya? Nanti belum ya? Penyerahan dilaksanakan di Pendopo Wahya Wibawa Graha. Mobil perpustakaan dari Perpusnas RI ini diserahkan langsung oleh anggota Komisi 10 DPR RI Muhammad Nur Purnama Sidi atau yang akrab dipanggil Bang Pur. Mobil perpustakaan ini diharapkan bisa menjadi sarana edukasi kepada masyarakat Jember. Selain banyak buku bacaan, di mobil perpustakaan ini juga dilengkapi fasilitas baca secara digital sehingga semakin memudahkan para pengunjung. Bang Pur menjelaskan selain mobil perpustakaan, misinya datang ke Jember juga akan bersinergi dengan Pemkab Jember mengenai penyerahan bantuan program Indonesia Pintar atau PIP untuk para pelajar di Jember serta Kartu Indonesia Pintar. Dengan bantuan tersebut, seluruh biaya mulai dari SPP hingga biaya hidup sampai lulus akan ditanggung oleh pemerintah. Memberikan 1 buah mobil perpustakaan keliling. Sebenarnya programnya cuma 26 mobil nasional atau mungkin menjadi bagian. Yang kedua ada 25.000 beasiswa PIP untuk peruntukan SD, SMP, SMA, SMK. Ada beasiswa KIP ya, 500 beasiswa untuk mahasiswa yang sedang menempuh perguruan tinggi yang itu sampai lulus selama 4 tahun itu. Terus yang selanjutnya adalah bantuan TIK, sarana prasarana. Jadi satu sekolah itu dapat 10 sampai 11 unit komputer. Sementara itu, Bupati Jember menyambut baik penyerahan mobil perpustakaan untuk warga Jember ini. Nantinya fasilitas ini akan dimanfaatkan secara optimal untuk sarana edukasi dan literasi warga di tempat umum, sehingga bisa memberikan manfaat pendidikan kepada masyarakat. Kini dengan bertambahnya 1 mobil perpustakaan ini, Pemkab Jember total mempunyai 6 sarana mobil perpustakaan. Pada sahabat saya ya,
warga Jember yang dapil dari Jember, anggota DPR RI, Komisi 10, Bang Pur yang telah memberikan kontribusinya terhadap Jember, terhadap kita semua, yaitu menyambungkan Pemkab Jember kepada langsung ke perpustakaan negara dan perpustakaan negara nasional, dan ini diberikan mobil lengkap sama isinya, dan ini berkat kerjasama yang baik dari Pemkab dan dibantu oleh Kepala Dinas Perpustakaan Jember. Dan ini akan menarik sekali untuk apalagi di musim pandemi gini. Ini tetap akan kita luncurkan nanti, tetap dengan prokes. Kita akan keliling setiap weekend nanti ya, Jumat, Sabtu, Minggu di tempat-tempat keramaian. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Bupati Jember beserta rombongan berkunjung di Restovis Dusun Jatisongo, Desa Tegalwangi, Kecamatan Umbul Sari, guna mengukuhkan desa tersebut sebagai kampung gurami. Disambut pengalungan bunga dan diteruskan dengan tari dari Sanggar Chandra Kirana dari desa setempat. Di sepanjang jalan yang dilalui rombongan, Bupati sempat menyaksikan aksi bakar-bakar ikan yang dilakukan oleh puluhan warga dan peternak gurami setempat. Acara dilanjutkan dengan menyantuni sejumlah anak yatim piatu. Kemudian Bupati dan rombongan menyaksikan panen raya di kolam gurami milik salah satu warga. Dusun Jatiwangi ini, tentunya ini dari kelompok budidaya Minat Tegal Jaya Makmur. Ini menjadi satu hal yang bisa dicontohkan kepada desa-desa yang lain di Kabupaten Jember. Kita punya 248 desa, termasuk kelurahan, ini bisa ditularkan ini ilmunya ini, supaya nanti ini juga akan membantu tentang perekonomian di Kabupaten Jember ini. Tadi sepanjang jalan ada aksi bakar ikan. Ya, dan ini kan keren ini. Saya baru pertama kali ini selama hidup ada di Jatiwangi ini, ada sepanjang jalan bakar gurami semua. Artinya warga di desa ini mencintai produknya sendiri. Kalau sudah seperti ini, pasti desa ini akan makmur. Nah, makanya ini kita akan sampaikan juga kepada warga Jember semua, kita harus cinta terhadap kearifan lokal kita. Para peternak gurami di Dusun Jatilawang, Desa Tegalwangi ini mengaku tersanjung dengan kehadiran Bupati Jember di acara bakar-bakar gurami dan peresmian kampung gurami. Bagi warga, membudidaya gurami sangat menjanjikan, apalagi harganya sekarang mencapai Rp35.000 per kilogramnya. Dengan status PPKM Jember yang turun menjadi level 1, maka para pedagang gurami bisa mengirim keluar kota seperti Bali dan Surabaya, sehingga pemasaran ikan gurami dari Jember semakin terbuka lebar. Pak, dengan adanya desa Tegalwangi, Pak ya? Iya, Tegalwangi. Dikukuhkan menjadi kampung gurami, bagaimana menurut pendapat Bapak? Di sini banyak yang punya kolam-kolam semua di sini. Terus? Penghasilannya besar gurami ini. Iya, Pak. Penghasilannya besar. Mulai tabur sampai panen membutuhkan waktu berapa lama? 1 tahun. Sudah bisa dijual ya, Pak? Wah, bisa dijual, kayak gini besarnya. Oh, seperti itu, Pak ya? Iya. 1 kilo isi berapa, Pak? 1 kilo. Iya. Kalau yang ini sih 1. Harganya, Pak? Harganya 35. Menjualnya di mana, Pak? Di Jogja. Sampai Jakarta ini. Salah satunya adalah Wiono sebagai pemilik kolam dan fish resto mengajak masyarakat luas untuk datang ke Desa Tegalwangi menikmati olahan ikan segar sambil berwisata ke kolam pembudidayaan, sekaligus belajar menjadi peternak gurami agar bisa menambah penghasilan. Karena di desa tersebut sudah ada sekitar 500 pembudidaya ikan gurami. Ya cuma kuliner-kuliner biasa aja. Karena di sini kan tempatnya di desa. Mengapa di sini diadakan bakaran gurami sepanjang jalan? Tujuannya setelah kita panen, jadi lingkungan itu seolah-olah bisa menikmati. Jadi istilah sedekah kepada lingkungan. Pemberian gratis ya, Pak? Ya gratis, semuanya gratis, tidak ada. Ya, gratis. Akan dilakukan seperti itu ADK itu diadakan tiap tahun, insya Allah. Pak, untuk harga gurami sendiri nilainya untuk sampai detik ini standar atau gimana? Hari ini ya menurut saya masih anjlok. Untuk hari ini? Iya. Semoga dengan adanya kegiatan seperti ini, ya mudah-mudahan ada kegiatan kayak gini, kan corona sudah selesai, mudah-mudahan nanti harganya bisa meningkat lagi.
Dari Umbulsari, Sugito Jember 1 TV melaporkan. Kabupaten Jember. Pertama berangkat dulu. Harapan kami Bapak Bupati nanti Dalam rangka World Cleanup Day atau Hari Bersih-Bersih Sedunia yang jatuh pada hari Sabtu 18 September 2021, Bupati Jember Hendy Siswanto beserta Wakil Bupati Jember Kiai Haji Muhammad Balia Firjon Barlaman mengunjungi tempat pembuangan akhir TPA Pakusari Jember. Sepanjang kunjungannya ke tempat pembuangan sampah terbesar di Kabupaten Jember ini, duet pemimpin kota Pandalungan tersebut tidak dapat menyembunyikan raut wajah bangga serta gembira. Hal ini lantaran kepedulian warga Jember dalam pengelolaan dan daur ulang sampah yang tercermin dalam partisipasi ratusan komunitas pegiat sampah yang tersebar di Kabupaten Jember dalam mensukseskan agenda kali ini. Partisipasi ratusan komunitas pegiat sampah ini membuat Bupati Hendy semakin optimis terhadap masa depan pengelolaan sampah di Kabupaten Jember yang bahkan berpotensi sebagai mata pencarian tambahan. Membuat satu kebijakan sampah di Kabupaten Jember. Yang kedua, dengan adanya kegiatan pada hari ini, kami memberikan apresiasi dan mengajak serta bahwa Jember masih belum bebas sampah. Masih banyak sampah yang terdibuang di sungai-sungai aliran sungai kita. Dan tempat pembuangan sampah di beberapa tempat yang kurang tepat cara pembuangannya dan itu bukan layak untuk dibuang sampah di lokasi-lokasi tersebut. Dan hari ini juga kami sampaikan kepada teman-teman untuk terus kegiatan ini dilanjutkan kembali terus kalau bisa setiap bulan ada kegiatan ini dan pemerintah Kabupaten Jember akan memfasilitasi itu. Guna membangun masa depan yang lebih baik bagi pengelolaan sampah di Kabupaten Jember, Bupati Hendy juga menargetkan agar pihaknya dapat menyelesaikan perda sampah pada tahun ini. Dari Jember, BK Aji Jember 1 TV melaporkan. Sejumlah komunitas dan relawan beserta instansi pemerintahan Kecamatan Balung Jember mengadakan gerakan bersih-bersih sampah sedunia yang diselenggarakan oleh UWCDI Jember. Gerakan bersih sampah kali ini dipusatkan di saluran irigasi yang ada di wilayah Kecamatan Balung. Kegiatan bersih sampah kali ini dilakukan setiap tahunnya dalam rangka memperingati World Cleanup Day. Saat ini yaitu hari World Cleanup Day ataupun hari UWCDI yaitu bersih-bersih sampah sedunia, sehingga pada hari ini serentak di seluruh dunia untuk melakukan giat yaitu bersih-bersih sampah tentang kebersihan yang ada di bumi ini. Kalau yang di Kecamatan Balung ini ada 200 kantong volume sampah, perkiraan kita itu ada 4.000 kilo. Sementara itu, pemerintah desa Wonosari Kecamatan Puger Jember dalam rangka memperingati World Cleanup Day juga menggerakkan semua perangkat dan staf desa beserta ketua RT dan RW untuk melakukan kegiatan bersih sampah organik maupun non-organik di lingkungan Monumen Patung Garuda Pancasila. Kegiatan pagi hari ini perangkat desa beserta relawan dan RT RW melaksanakan bersih-bersih di sekitar Monumen Pancasila. Dari Puger, Bambang Sugiarto Jember 1 TV melaporkan.